umatnya, tapi itu harus disampaikan. Kenapa? Karena itu adalah cara selamat untuk masyaqqat fil akhirah, untuk selamat daripada masyaqqat fil akhirah. Karena masyaqqat, saudara, ada di dunia, ada masyaqqat di akhirat. Masyaqqat di akhirat ketika Anda telah lolos daripada masyaqqat di atas dunia. Di atas dunia cuma Anda diperintahkan sholat 5 waktu, hanya sholat Jum'ah, hanya Anda tadi itu mengeluarkan zakat 2,5% daripada amal Anda. Tapi ketika Anda melakukan itu karena ittiba' bin Nabi, ngikuti Nabi, maka Anda akan selamat daripada masyaqqat akhirat. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu semangatnya untuk keselamatan kalian, tidak ada henti-hentinya, tidak pernah berpikir apa-apa, semangat, bahkan lupa diri untuk menyelamatkan umatnya. Pakaian seadanya, makan kadang-kadang 2 hari tidak makan, rumah tidak pernah dibangun. Tufian Nabi ma wada'a labinatan ala labinah. Nabi meninggal belum pernah menaruh 1 bata pun untuk membangun rumah. Kadang-kadang tidak makan beberapa hari. Itu semuanya tidak mengendorkan semangatnya untuk menyelamatkan umatnya. Haris alaikum. Sayyidatuna Fatimah Zahra pernah membuat 1 roti. Ketika akan dimakan, dia ingat ayahnya, dia ingin menghadiahkan kepada ayahnya. Dihantarkan itu roti gandum kepada ayahnya. Kemudian sampai di hadapan ayahnya, ditanya, "Mahadha?" Apa ini wa Fatimah? "Dagigu khubzun khabbastuhu biyadi." Roti yang aku buat dengan tanganku. Maka Nabi menyatakan, "Innahu la awwalu ta'amin yadkhulu batna abiki mudu yaumin." Wahai Fatimah, ini buatanmu adalah makanan pertama yang masuk ke perut ayahmu selama 2 hari. Wahai Fatimah, haris alaikum. Itu semuanya adalah semangatnya Nabi untuk Anda tidak berpikir makan enak, tidur enak, rumah nyaman, harta benda. La, haris alaikum bil mu'minina raufur. Terhadap orang beriman raufur rahim. Ada rahmah, ada ra'fah. Ar-ra'fah adalah salbu ma yadur, war rahmah wa jalbu ma yanfa'. Nabi itu adalah rauf, orang yang benar-benar perhatian akan keselamatan kamu daripada segala bahaya. Ingin Anda selamat daripada segala bahaya dunia maupun bahaya akhirat, apalagi bahaya neraka. Rauf, rahim. Nabi itu ingin kamu mendapatkan semua keberuntungan dunia maupun akhirat. Bukan hanya selamat, tapi Anda menjadi orang beruntung. Anda mau diselamatkan oleh Nabi neraka, bahkan Anda dimasukkan oleh Nabi sampai ke surga. Sallu ala Nabi. Dan semua kaidah menyatakan adalah menjauhkan daripada madarat itu lebih diutamakan daripada memberikan manfaat. Raufur rahim. Satu saat, Allahumma salli wa sallim alaih, ketika malaikat Israel datang kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi bertanya, "Ji'ta za'iram am qabidha?" Wahai Israel, engkau datang untuk ziarah kepada aku atau untuk mencabut nyawaku? Maka malaikat Israel menjawab, "Ji'tu za'iran wa qabidhan in syi'ta." Aku datang ziarah untukmu wahai Muhammad, dan sekaligus untuk mencabut nyawamu jika kamu berkenan. Sallu ala Nabi. Maka ada kegelisahan daripada diri Rasulullah. Aina Jibril? Mana Jibril? Apa kegelisahan Nabi? Apakah Nabi itu gelisahnya karena takut neraka? Tidak mungkin neraka akan menyentuh Rasulullah. Apakah Nabi
Kegelisahannya karena khawatir tidak masuk surga. Surga tidak dibuka pintunya kecuali Rasulullah. Beliau menyatakan qara'tu babal jannah faqala li khazinuha man bil bab faqultu ana Muhammad faqala bika umirtu alla aftaha li ahadin gablak. Bakal aku ketuk nanti surga, maka penjaga pintu surga akan bertanya, siapa mengetuk pintu surga? Maka aku katakan, aku Muhammad. Maka dia akan menjawab, aku ditugas oleh Allah tidak boleh membuka pintu surga sebelum wahai Muhammad. Sallu ala nabi. Apa kegelisahan Rasulullah? Apakah karena banyak dosa sehingga takut tidak diampuni oleh Allah? Allah sudah menjamin, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Datang itu Jibril. Nabi ingin dekat sama Allah. Nabi rindu sama Tuhannya, tapi masih Nabi keberatan untuk mati karena ada satu kegelisahan. Apa kegelisahan? Nabi bertanya, man li ummati min ba'di. Ya Jibril, siapa yang akan mengurus dan menjamin umatku setelah aku? Anda yang menjadi kegelisahan Rasulullah, antum ya umat Muhammad. Maka auhallahu ila Jibril an bashir habibi bi anni la akhdulu fi ummatihi abada wa bashirhu bi annahu asra'un nas khurujan min al-ardi idha bu'ithu wa sayyiduhum idha jumi'u wa bashirhu bi anna al-jannata muharramatun 'ala al-umami an yadkhuluha qabla an tadkhulaha ummatuh. Maka Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril, Jibril, beri kabar gembira kepada kekasihku bahwa aku tidak akan mengecewakan dia terhadap umatnya. Kabar gembira bahwa dia adalah manusia yang pertama yang akan keluar jika dikumpulkan di mahsyar, jika di hari kebangkitan, dan dia akan menjadi pemimpin manusia jika dikumpulkan ada di mahsyar. Dan beri kabar gembira kepada kepada kekasihku Muhammad bahwa aku menyatakan surga haram untuk seluruh umat untuk masukinya sebelum umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi menyatakan al-an taba qalbi ar-rafiqal a'la, ar-rafiqal a'la. Sekarang udah marem hatiku, udah tenang hatiku untuk umatku. Aku sudah tenang, aku berpilih untuk kembali kepada Allah, bersanding di diri Allah. Rasulullah pilih meninggal dunia dan kembali kepada Allah. Busyrah lana ma'syaral Islam, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da Allah da'ina li ta'atihi bi akrami rusli kunna akramal umami. Karena itu berbahagialah wahai ikhwani, Nabiukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam rauf rahim, sehingga satu saat Allah mewahyukan, atuhibbu ya Muhammad an aj'ala amra ummatika ilaik. Wahai Muhammad, kalau begitu apakah kamu berharap urusan umatmu aku serahkan kepada kamu? Lihat bagaimana kecerdasan beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala la ya Rabb anta arhamu bihim minni. Tidak ya Allah, engkau lebih rahmat terhadap umatku daripada aku. Rahmatnya makhluk masih terbatas, tapi rahmatnya Allah Arhamur Rahimin tidak terbatas. Maka Allah menjawab, idzan la ukhzika fihim abada. Kalau begitu selamanya engkau tidak akan kecewa karena seluruh umatmu aku rahmati, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat Nabiukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raufur rahim. Sallu alal habib. Karena itu ya ikhwani, kalau sudah Allah mensifatkan kriteria Nabi kamu yang demikian, apa kriteria kita sebagai umatnya terhadap Nabi Muhammad? Apa kriteria kita? Pulanglah dari majlis ini dengan membawa hasil ya ikhwani. Buat Nabi bahagia dengan kita, buat Nabi senang dengan kita. Karena tidak ada cita-cita Nabi kecuali antum semuanya selamat dan neraka dan masuk surga.
Karena itu ayo, jangan kita ini menjadi orang yang mengecewakan Nabi. Lihat bagaimana Allah menggambarkan bagaimana Nabi itu betul-betul menyesal kalau orang ini tidak mau patuh dengannya, tidak beriman dengannya. Wala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kamu nyaris wahai Muhammad seperti orang yang mencekik diri kamu sendiri kalau mereka itu tidak beriman dengan ajaran ini. Anda melanggar ajaran Nabi, Anda membuat kecewa Nabi, Anda membuat sakit hati Nabi, ya ikhwani. Nabi akan bangga kalau Anda menghidupkan sunnahnya. Nabi akan bangga kalau Anda salat berjamaah. Nabi akan bangga kalau Anda baca Quran. Nabi akan bangga kalau Anda berzikir kepada Allah. Nabi akan bangga kalau Anda taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ayo kita pulang dari majelis ini punya cita-cita. Kita bahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih al-Ansari, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Beliau datang kepada Rasulullah. Dia orang yang sangat cinta kepada Nabi. Dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, idza mutna wa mutna fa anta fi 'illiyin wa la arak wa la najtami'u bik. Ya Rasulullah, jika Anda meninggal dan kami meninggal, engkau tentunya di surga, ada di 'illiyin, di derajat yang tertinggi. Berarti kami enggak bisa ketemu lagi ya Rasulullah. Kami enggak bisa menatap kamu lagi ya Rasulullah. Karena keindahan surga dengan keindahan Nabi adalah lebih indah Nabi, saudara. Ajmal khalqillah, akmal khalqillah, ahsan khalqillah, afdal khalqillah Muhammad Rasulullah. Fadakara husnahu ala dhalik. Dia menyebutkan, aku sedih ya Rasulullah walaupun masuk surga kalau tidak melihat Anda, tidak berkumpul dengan Anda. Maka turunlah ayat may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul, Anda patuh dengan Allah dan Rasul, di hari kiamat Anda akan berkumpul dengan para nabiyin dan mursalin, siddiqin dan salihin. Ada riwayat bahwa itu ada di Thauban maula Rasulullah. Thauban kana syadidul hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, galil sabr anhu. Thauban adalah orang yang sangat rindu kepada Nabi, sangat cinta kepada Nabi, tidak sabar kalau berpisah sedikit sebentar pun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma dzakara al-akhirah hatta taghayyara launuhu wa nahala jismuhu. Kemudian mengingat di akhirat sehingga Thauban ini berubah pucat dan kurus. Dan Nabi itu sangat perhatian terhadap umatnya, tahu satu-satu. Thauban tegar, malladhi ghayyarat launak ya Thauban, malladhi anhal jismak ya Thauban. Apa yang membuat kamu kurus wahai Thauban? Apa yang membuat kamu tadi itu pucat wahai Thauban? Maka Thauban menyatakan, ma bi waja'un wala dhurrun walakinni ashtaqu ilaik ya Rasulullah. Inni akhafu an la araka yaumal fil akhirah. Wahai Rasulullah, aku adalah orang yang sangat rindu kepada kamu. Aku sangat rindu kepada kamu. Aku tidak berpisah kecuali ingin bertemu kamu lagi ya Rasulullah. Tapi aku ingat nasibku di akhirat, aku takut tidak bisa melihat kamu. Indakhaltul jannah, kalau aku masuk surga, famanzilati duna manzilatik fa anta fi 'illiyin. Kalau aku masuk surga, tentu tempatku di bawah tempatmu, engkau di tempat yang tertinggi. Apa nikmatnya surga tanpa melihatmu ya Rasulullah? Wa illam adkhul fadzalika hina la araka abada. Kalau aku tidak masuk, berarti aku tidak diizinkan untuk bertemu Anda selama-lamanya ya Rasulullah. Aku khawatir itu ya Rasulullah. Maka Jibril membawa wahyu menjawab kegelisahan daripada Thauban. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul,
maka nanti di hari kiamat akan berkumpul dengan para nabiyin wasyuhada wasalihin. Ya Rab, tadi Habib Ali menyatakan ya Rab, ya Nabi Ali menyatakan ijma'na bin Nabi SAW ya ghadatan wa manama, kumpulkan kami dengan Nabi dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan mimpi, dunia barzakh maupun akhirat. Lihat bagaimana cita-cita dan harapan yang luar biasa. Apa yang kita pikirkan di saat ini ya ikhwani? Apa? Kita masih memikir pabrik, kita masih memikir harta, kita masih memikir jabatan. Kifil gurub minan nabi, bagaimana anda bisa dekat dengan Rasulullah? Kifil gurub min habibillah, ada yang lebih istimewa daripada dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita pikirkan? Amr hayyin, urusan yang sangat hina ini kita bawa kemana-mana, hatta ada di majlis, hatta kita ada di Mekah, hatta kita di Madinah, hatta kita di Amam al-Hadrah. Hanya dunia, hanya dunia. Kapan kita berpikir bagaimana kita bisa bertemu dengan Nabi? Bagaimana kita akan bisa bertemu dengan Rasulullah, melihat Rasulullah SAW? Ya ikhwani, tidak ada yang lebih nikmat daripada itu. Tatanazzahul uyunu fi hadaigi mahasini jamali fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithali. Para sahabat itu, apapun yang ada daripada pikirnya, kesumpekannya, kegelisahannya, kalau sudah memandang Rasulullah hilang semuanya. Karena tidak ada makhluk yang lebih indah daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ayo kita tajdid iman kita. Kita bangkitkan. Ini maulid dibuat adalah bukan hanya sekedar untuk bacaan. Habib Ali membuat maulid ini adalah untuk tashwiqan lis-sami'in min khawassil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin, untuk kita semakin rindu kepada Nabi. Kalaupun kita sudah cinta kepada Nabi, ini akan menghibur hati bagi orang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jangan jadikan maksiat kami ya Allah penghalang kami bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, bukalah segala yang menutup hati kami sehingga kami bisa melihat apa yang dilihat oleh al-arifin billah, sehingga kita bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah jauh daripada kita ya Rabb. Jadikan Nabi selalu bersama kita dunia wa fil akhirah. Ya Rabb, kami mohon di majlis yang berkah ini, yang kami hadir Rasulullah, yang kami yakini Rasulullah hadir di majlis ini, Habib Ali hadir di majlis ini. Ya Rabb, kabulkan semua hajat kami. Pulangkan kami dari majlis ini, Engkau ampuni segala dosa-dosa kami. Pulangkan kami dari majlis ini, Engkau selamatkan daripada segala malapetaka. Pulangkan dari majlis ini, Engkau sampaikan semua hajat kami. Ya Rabb, kami memohon ya Allah, anak-anak kami jadikan anak salihin, anak yang manfaat dunia sampai akhirat. Berikan kepada kami dan mereka kesehatan zahir maupun batin. Ya Rabb, jadikan Nabi Muhammad adalah yang paling kami cintai dari setelah kami mencintai Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah segala daripada kehidupan kami. Pikiran kami penuh cinta dengan Nabi, pandangan kami cinta dengan Nabi, telinga kami, pendengaran kami cinta dengan Nabi, segala gerak-gerik kami jadikan cinta dengan Nabi. Jadikan cinta kepada Nabi adalah sebagai sifat kehidupan kita setiap saatnya ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, jangan Engkau pisahkan kami dari Muhammad. Ya Rabb, kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad. Izinkan mata kami yang hina ini bisa melihat Nabi Muhammad. Izinkan tangan kami ini ya Rabb bisa bersentuhan dengan tangan Nabi Muhammad. Ya Rabb, kami berharap ketika Israel datang kepada kami, di saat itu tidak ada yang bisa menolong kami. Hadirkan Nabi Muhammad ya Rabb untuk bisa menuntun kami la ilaha illallah dan bisa menjadikan kami mati husnul khatimah. Ya Rabb, ketika kami dikubur dan mungkar dan nakir datang kepada kami dan kami ditanya dalam kubur, kami mohon hadirkan Nabi Muhammad ya Rabb untuk kami bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ya Rabb, ketika nanti di hari kiamat semua orang menuntut kami, semua orang tidak peduli kami,
Jadikan kami beruntung bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memberikan syafaatnya kepada kami. Ya Rabb, ya Rabb, jadikan Nabi bangga dengan kami, menuntun kami sampai ke surgamu. Ya Rabb, jadikan tangan beliau menyerahkan kepada kami minuman Kautsar yang jika kami minum tidak akan kami haus untuk selama-lamanya. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, umat Nabi Muhammad angkat balak daripada mereka. Ya Rabb, umat Nabi Muhammad cabut perselisihan daripada hati mereka. Jadikan mereka umat yang bersatu, umat yang saling rahmat, umat yang saling cinta, umat yang saling peduli, umat yang saling menolong. Ya Rabb, beri kekuatan kepada aulad Habib Anis, ya Rabb, khususnya Habib Hasan, untuk bisa meneruskan magam yang besar ini. Ya Rabb, berikan panjang umur, sehat wal afiat. Takdirkan kami bisa memandang wajah-wajah mereka di tahun-tahun yang akan datang fi khair wa afiyah ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, semua yang hadir di majlis ini ya Allah, takdirkan bisa bertemu lagi di tahun yang akan datang fi khair wa afiyah ya Rabbal Alamin. Takdirkan semua yang hadir di majlis ini yang sakit, Allah beri kesembuhan ya Allah. Takdirkan semua yang hadir di majlis ini yang punya hajat, Allah sampaikan hajatnya ya Allah. Takdirkan semua yang hadir di majlis ini yang tertutup hatinya dibuka oleh Allah. Takdirkan semua yang hadir di majlis ini yang dia maksiat tobat kepada Allah, yang mereka yang jauh dari Allah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.